Lebih mahal kah? Ini sangat murah dengan Dibandingkan dengan value bisnis yang kita selamatkan ya. Pengusaha pun mengembalikan fitur itu sebagai pengusaha itu waktu kita yang tidak bisa kembali. Jadi kita diingatkan lagi bahwa kita jangan sampai bermain-main di situ. Ya. Asik di situ, ngulik terus di situ. Waktu kita akhirnya tergerus ke situ. Ini butuh struktur ya, sehingga bisa mencapai hasil yang mau dari Pak Sigit Jadi sampaikan. bukan sekedar pemerintah prom-prom, bukan gitu. Tapi dibentuk dulu petanya strukturnya. dulu nih. Standarisasi kita Petanya seperti apa, peta di luar seperti apa, peta kita sendiri juga seperti apa. Terus kita mau jalan kemana ini? Kalau bahasanya Pak Samsul sampai kita ketemu jimatnya gitu. Oh ya, satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kondisinya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Betul-betul luar biasa. Pada siang hari ini kita bersama rekan-rekan selama 3 hari ini ya, rekan-rekan ya. 3 hari. Kita belajar AI dalam tanda petik. Benar-benar belajar AI ini. Mengenal lebih Iya, siapa sejatinya iya. AI. Sepertinya kita di awal memang kita pengen belajar AI, tetapi sepertinya kita belajar lebih dari itu. Saya pada siang hari ini ditemani oleh Mas Dewangga, ini yang paling muda umurnya gitu ya, pengusaha muda yang sangat sukses bisnisnya di Bekasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Mas Rizky, pengusaha bakery dari Samarinda, dan dengan Pak Vinaya dari Bekasi yang bisnisnya di properti tidak kalah hebatnya dibanding teman-teman bertiga ini. Nah, yuk kita sama-sama saling sedikit curhat gitulah ya hari ini gitu. Ngapain aja sih sebenarnya 3 hari ini kita di Bogor ini, jauh-jauh. Saya sendiri Sigit dari Jogja meluangkan waktu 3 hari melepaskan aktivitas kita 3 hari di bisnisnya masing-masing. Saya sendiri sih merasa ini ada sesuatu hal yang sangat menarik gitu ya, apalagi usia saya juga nggak muda lagi, di atas 50 tahun gitu ya, sehingga AI itu kadang-kadang itu urusannya anak saya aja deh, saya kayaknya nggak penting lah, atau mungkin bukan karena nggak penting ya, tapi kok kayaknya ribet gitu ya. Nah monggo, mungkin dari Pak Riki dulu deh. Mungkin punya perasaan yang sama dengan saya tentang training ini apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah 3 hari di sini, Pak. 3 hari ya. Hari ketiga dan hari ketiga bener-bener wow ya. Ya, karena kita kelas sebelumnya itu 2 hari dan kita ketiga hari ternyata yang ketiga hari sangat wow. Benar-benar langsung bang, boom gitu ya. Langsung diangkat Pak Samsul langsung bang. Tapi alhamdulillah dari pertama memang AI sudah menjadi ya di khalayak ramai ya di luar sana, memang AI ini sangat dibutuhkan. Tadi kita juga diskusi saat makan bahwa AI juga sampai ke anak-anak kita ternyata. Bahwa kita yang sudah memang di usia dewasa, kelihatannya di bisnis memang sangat membutuhkan AI. Sangat ya. Sangat. Dan mengiyakan tim semua mengerjakan dia itu sangat bagus. Ternyata di sini parah. Kata-kata parah itu yang langsung, parahnya kenapa nih? Apa yang salah dari AI itu semua? Dan ternyata pada pelajaran ini Pak Samsul, saya rasa ini bukan kelas AI, tapi kembali ke fundamental seorang pengusaha itu seperti apa. Mungkin bisa dibilang AI fundamental gitu. AI fundamental, benar itu. Menurut saya seperti itu sih. Betul. Kalau Mas Dewangga sendiri ini kan yang relatif muda, lebih banyak berinteraksi dengan internet dan AI. Lebih agresif sebenarnya. Jam terbangnya lebih tinggi. Gitu. Ya, selamat siang. Alhamdulillah, saya sebagai yang paling muda di sini, tapi kayaknya semangatnya nggak kalah. Bapak-bapak ini nggak kalah daripada saya semangatnya. Soalnya masih mau belajar untuk AI ini. Untuk saya sebagai yang pemakai, ya, sebagai anak muda yang pemakai AI, nah ini sebagai mindset baru untuk memakai AI gitu ya. Apalagi sebagai pengusaha, nah ini gimana caranya memakai AI dengan cara pola pikir pengusaha. Itu dari saya. Oke, kemarin kita juga sempat diskusi juga dengan selama 3 hari ini, salah satunya dengan Pak Vinaya gitu ya. Beliau sempat ngulik AI, terutama untuk mempercepat, untuk mengembangkan bisnis beliau di properti. Mungkin bisa cerita Pak, apa bedanya sih dengan pelajaran kita hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum akhirnya saya memutuskan belajar AI di Samsul ini, sebetulnya sebelumnya saya sudah 2 kali. Pertama yang online, tapi kok prom apa itu prom gitu kan? Kayaknya saya nggak ada belajar teknis-teknis kayak gini gitu kan. Karena saya concern dengan POV-nya sebagai business owner gitu ya. Yang kedua 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam Sama. di Jogja. Nah, dikasih prom juga, cukup tajam juga. Tapi saya ikuti. Ini saya mau kemana sih ini? Makin dalam jadi Pak. Makin saya nggak mau yang terlalu jauh, tapi saya nggak tahu gimana nih batasnya gimana ini gitu kan untuk mengendalikan gimana ini karena saya nggak mau kehilangan jati diri gitu kan. Nah 3 hari ini itu menjawab, gitu ya. Memang apa aja Pak yang dipelajari? Kok tadi kan prom gitu ya. Ini prem mungkin atau apa? Silakan Pak. Ya, jadi saya sepakat apa yang disampaikan perlunya belajar AI 3 hari ini sebagai rescue mission. Misi menyelamatkan bisnis kita. Karena AI ini ya bisa dikatakan kebaikannya seperti apa kita bisa memanfaatkan. Tetapi ternyata kan jauh lebih banyak Bahaya. iblisnya, dajalnya, jahatnya. Itu kan kita juga perlu tahu. Nah, sebelumnya saya nggak ada maklumat seperti itu. Jadi untuk teman-teman itu perlu ini kita Ajak ya. betul. Ajak ke kelas Betul. Ini rescue mission ini teman-teman lain harus kita ajak nih. Itu Pak Sigi. Iya. Tadi ada istilah tentang iblis AI tadi ya. Memang iblisnya apa sih nih Pak Riki? Iblis AI ya, iblis digital iblis ya. Mungkin lebih kayak ini ya, karena konteks kita memang sebagai owner, kan kita mainnya sebagai owner adalah posisinya main di database ya. Bagian database kekuatan kita di situ, bukan orang yang ke teknis. Teknis mungkin kita 20%, 30% untuk membantu support tim yang belum tahu ada kendala kita turun. Tapi kan kalau kita main di posisi owner adalah main database. Dan database ini kalau kita tadi bicara digital, iblisnya digital sekarang di AI itu adalah bagaimana semua database kita masuk di mereka tanpa kita kontrol, tanpa ketok pintu, langsung aja dicolong semua. Dan dampaknya itu nanti bagaimana ya kita tahu pajak, kompetitor kita, ataupun yang orang-orang memang dengan niatan yang lain dan lebih buruk itu mudah banget menghancurkan bisnis kita dalam 1 malam. Kalau Mas Dewangga sendiri melihatnya apakah benar kayak gitu atau mungkin mesti ada sisi positifnya juga kan ya? Iya, benar. Apa Mas positifnya dari Positif AI ini? AI ini ya. Sebagai, kalau saya sendiri sih yang setelah saya pelajarin itu sebagai teman berpikir. Berpikir. Lawan tanding ya? Iya, lawan tanding ya. Ya, tapi gimana caranya kita sebelum menjadi lawan berpikir, kita ajari dulu AI-nya nih. Jangan sampai AI-nya lawan berpikir tapi dianya bodoh gitu. Jadi harus kita ajarin dulu. Jadi AI-nya harus paham dia ngobrol dengan siapa. Iya, itu Tapi benar. kenapa ya bisa dibilang bodoh? Berarti harus dibuat pintar, padahal kan dia punya result itu. Iya. Ya, Pak. Karena berarti dia nggak tahu dia ngelawan siapa, lawan tandingnya siapa. Berarti kita yang bodoh maksudnya. Kalau kita tidak memahamkan AI, Iya. AI kamu tuh ngomong sama saya tuh ini gitu ya. Nah, itu yang kita seolah-olah jadi ngikutin Iya, ngikutin AI-nya. AI-nya. Nah, itu yang saya alami itu kan. Makanya saya bingung nih, semakin saya jawab kok saya kemana ini gitu kan. Kok nggak sesuai dengan yang saya butuhkan gitu loh. Nah, di 3 hari ini kita setidaknya diberi kita 3 hari pemahaman. ini memutar itu ya mindset kita benar-benar dirubah ya, yang tadinya AI harus kita tempatkan untuk membantu kita. ya membantu Jadi, kita. tools ya? Kuncinya dari tools ya. Alat. Bukan lebih dari itu ya. Bukan cuman untuk seru-seruan. Iya. Oh, udah AI. Dulu Udah AI aja. dulu tim sekarang AI gitu ya. Bukan tim AI antusias. Jadi Nah. kita harus rambu-rambunya kita harus paham. Sepakat. Kalau dibandingkan ini Pak, antara manfaat yang didapatkan itu 1 sampai angka 10 gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan biayanya 1 sampai 10.
menurut Pak? Ini Pak, ya? 10. 10. 10 semua business owner harus paham ini. Oke. Karena dia nggak paham, apalagi anak-anak buahnya yang diserahin kamu kerjain pakai AI, kamu kerjain pakai AI. Itu kan Dan serasa itu benar semua ya, bagus semua padahal. Iya. Sepertinya Sepertinya akan membantu yang kita. terlihat katanya bagus. Sangat parah. Ya. Kalau dibanding biayanya Mas, 1 sampai 10 ini biayanya berapa sih? Kalau saya sih 11 lah poinnya. oh 11 malah ya. Karena Pak Samsul selalu membuat acara itu Oh ini anunya ya, manfaatnya ya? Manfaatnya. Kalau di luar ekspektasi. dibandingkan dengan manfaatnya kan tadi 11 nih luar biasa. Kalau di biayanya sendiri, antara 1 sampai 10 ini murahkah? Lebih mahalkah? Ini sangat murah dengan Dibandingkan dengan value bisnis yang kita selamatkan ya. Oke. Selalu mengembalikan fitrah kita sebagai pengusaha itu waktu kita yang tidak bisa kembali. Jadi kita diingatkan lagi bahwa kita jangan sampai bermain-main di situ. Ya. Asik di situ, ngulik terus di situ. Waktu kita akhirnya tergerus ke situ. Oke. Nah, perasaan Mas Dewangga ini setelah ini kan biasanya kan ngulik gitu ya. Bukannya asik ngulik terus nih. Biasanya ngulik terus gitu ya. Agent, jadi agent. Atau mungkin ada peluang lain jadi agent gitu. Silakan Mas Dewangga. Perasaan saya, pas selesai dari sini saya sih pertama kali mau masuk kelas AI. Apaan ya? Iya, underestimate lah gitu ya. Paling gitu-gitu aja. Iya, paling gitu aja. Iya, gitu-gitu aja lah. Nyata pas masuk kan, gitu. Rasanya kebuka gitu. Ada pintu yang dibuka gitu, didobrak. Jadi saya rasanya alhamdulillah. Jadi saya tahu bahwa tempat saya di mana di AI ini gitu. Ya, karena dulu kan saya suka ngulik-ngulik, sekarang tahu batasan-batasannya. Waktu habis buat ngulik. Iya, itu dulu. Sekarang mantap lah. Apa Mas ajakan jenengan terhadap teman-teman pengusaha yang masih aktif ngulik di luar sana? Buru-buru masuk kelas ini karena kelas ini akan kasih tahu bahwasanya AI itu adalah tools, bukan sebagai apa ya? Bukan otak kita tapi sebagai tools kita aja. Bukan segala-galanya ya. Iya, bukan segala-galanya kita, Iya. tapi hanya sebagai tools. Ya. Pak Rizky, Pak Riki, apa Pak ajakan teman-teman di luar kan pengusaha-pengusaha yang mungkin bukan ngulik lagi ya, tapi mencari karyawan-karyawan yang udah jago ngulik gitu. Jago ngulik, oke. Seperti apa? Mungkin buat teman-teman pengusaha di luar sana, saya harap jangan sampai terlambat. Di bulan depan ada lagi kelas ini ya. Iya, betul. Tapi jangan sampai nanti nunggu di bulan depan mundur lagi. Semua harus segera. Pak Rifail. Iya, apa yang disampaikan Pak Samsul itu sangat tepat, rescue mission. Jadi teman-teman harus ikut untuk menyelamatkan bisnis masing-masing, tetap menjadi diri kita sebagai business owner, tapi manfaatkan AI itu untuk meleverage bisnis kita, bukan malah kita yang dikendalikan oleh AI. Bagaimana itu? Temukan jawabannya di 3 hari pelatihan itu. Oke, untuk Pak Sigit nih, selama 3 hari apa saja nih manfaat yang didapatkan setelah mengikuti dari hari pertama, kedua, dan ketiga? Ya, benar-benar tadinya meng-underestimate gitu ya. Saya di usia yang udah nggak muda lagi itu merasa AI itu kayaknya bukan gue banget lah gitu ya. Ya, ini anak saya aja lah atau mungkin karyawan saya aja lah nanti ya. Pokoknya saya tinggal ngitung saldo saja lah gitu kan ya. Tapi ternyata ini tidak hanya sekedar kita bisa menggunakan AI, tapi persis seperti yang sampaikan Pak Vinaya tadi adalah ini rescue mission gitu. Pak Samsul ya. Yang disampaikan betul oleh Pak Samsul yang tadi Pak Vinaya sampaikan juga. Betul-betul ini rescue mission, penyelamatan betul. Karena ini mungkin tren AI ini juga nggak akan selamanya gitu, kita paham. Dan AI ini adalah alat, pasti suatu saat akan berganti juga. Seperti dulu kita punya pager berganti BlueBerry berganti terus sampai hari ini, dan AI pun saya pikir Karena perubahan terus juga. ya akan perubahan terus, sehingga jangan sampai kita larut di situ dan habis di situ. Ya. Itu Pak Riki. Nah, untuk yang dari hari pertama, kedua, dan ketiga, hal apa yang paling menarik yang dipelajarin dari kelas ini buat teman-teman tuh biar segera bisa ikut di Ya, Spill boleh tuh. yang sangat menarik. Wah, spill satu aja ya. Satu aja ya. Yang sisanya nih biar ke Bogor. Iya. Yang paling menarik adalah
membuat mars kebangsaan bisnis kita masing-masing gitu ya. Yang tadinya itu udah kepikiran saya harus mempekerjakan seorang musisi gitu ya, kemudian seorang penyair dan sebagainya. Tetapi dalam waktu mungkin nggak sampai setengah jam ya kemarin itu kita sesuai, bahkan saya sempat meneteskan air mata gitu ya, karena yang saya inginkan ya kayak itu loh. Yang saya ingin semangati ke karyawan saya itu betul. Jadi ruh kita itu bisa masuk ke, bisa dibilang ini kok bisa gitu ya. Nah inilah kita nggak boleh kalah sama AI sekali lagi, tapi kita bagaimana kita harus bisa menguasai AI. Kita jadi dirijennya, menentukan dia harus seperti apa dan hasil yang kita mau harus seperti itu. Tepat sekali. Aku juga mau nangis itu kalau, laguku ya memang ini yang mau tak mau ini. Visi misi culture itu kan masuk, bahkan target akhir tahun ini termasuk visi 2030 seperti apa itu masuk ke syair itu. Berarti dari AI yang di hari kedua itu memang AI ini butuh struktur ya, sehingga bisa mencapai hasil yang mau dari Pak Sigit sampaikan. Jadi bukan sekedar perintah prom bukan. Harus dibentuk dulu petanya dulu nih. Standarisasi kita seperti apa, peta di luar seperti apa, peta kita sendiri juga seperti apa. Terus kita mau jalan kemana ini? Kalau bahasanya Pak Samsul sampai kita ketemu jimatnya gitu. Oh ya, satu ini. Jimatnya itu kan semua apa istilahnya? Identiti dari perusahaan kita. Kita apa namanya? Jadi kita kayak ngajarin lu berhadapan dengan gua itu kayak gini loh, jam terbangnya udah kayak gini gitu. Jadi kita memprofiling diri kita di AI itu. Ya, dengan bahasa AI ya. Itu yang keren, yang saya nggak pernah dapat itu. Oke rekan-rekan, tidak ada kata yang bisa saya lakukan, bisa saya sampaikan selain mengajak teman-teman untuk ayo bersegera. Ini benar-benar rescue mission buat bisnis kita masing-masing. Jangan sampai telat setelah kita terkapar di bisnis kita karena AI, baru kita pusing seperti dulu waktu kita punya masalah di hutang riba. Ayo sekali lagi cepat-cepat kita ke Bogor ya teman-teman ya, kita tunggu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.